إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الأزكياء إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan kehidupan. Tetapi ingat Allah juga yang menciptakan kematian. Allah yang menciptakan ada yang dititipi dengan amanah rezeki. Tetapi ingat ada yang dititipi dengan amanah ujian. Allah menjadikan kehidupan manusia ibarat roda perputaran dan Allah katakan itu dalam Al-Qur'an. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar di antara manusia. Tidak akan ada saudara sekalian di muka bumi ini, di bumi Allah ini, yang Allah izinkan manusia itu selalu hidup dengan kenyamanannya, selalu hidup dengan kenikmatannya tanpa diuji. Dan sebaliknya, tidak akan ada manusia yang hidup di bumi Allah ini yang Allah izinkan hanya menderita tanpa pernah diberi nikmat. Tidak mungkin saudara sekalian, karena rumus hidup Allah yang Allah berikan kepada hambanya, tilkal ayyam, itulah hari-hari, nudawiluha bainan nas, yang kami putar di antara manusia. Ada Sulaiman dengan semua kenikmatannya, dengan semua yang dia punya saudara sekalian. Tapi apakah anda tahu apa ujian Sulaiman? Di antara ujian Sulaiman, dia tidak mengetahui bahwa di masa-masa dia memimpin, dengan semua kehebatannya, dia bisa memerintahkan angin sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Dan kami izinkan Sulaiman untuk memerintahkan angin kemana saja dia mau. Dia bisa berbicara dengan hewan, dia bisa memerintahkan jin sebagai pasukannya. Tetapi ketahuilah di antara ujian Sulaiman yang dia tidak ketahui, bahwa ketika dia memimpin dengan semua kekuasaannya, dia tidak pernah tahu bahwa di negeri Saba sedang berlangsung kesyirikan, di mana seorang ratu memimpin satu negara yang kemudian Allah abadikan dalam sebuah surah di Al-Quran, surah Saba, sebuah negeri di kota Yaman yang hari ini berada di Yaman. Negeri Saba saudara sekalian, di mana seorang ratu bernama Bilqis yang kemudian memerintah dan memerintah pasukannya untuk menyembah matahari. Dan anda tahu saudara sekalian, Allah katakan dalam Al-Quran sebagai ujian dari Sulaiman, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. Hudhud, seekor burung yang sangat kecil, yang kemudian Allah abadikan sebagai ujian bagi Sulaiman. Semua hewan dia perintah, bahkan burung-burung yang besar. Tapi subhanallah, pengetahuan dia tentang kesyirikan yang ada di negeri Saba, yang kemudian Allah uji dia, bahwa sehebat apapun dirimu, Allah pasti berikan ujian kepadamu. Dan ujian itu menampar wajah Sulaiman. Kenapa? Karena beritanya datang dari seekor burung yang sangat kecil, yang hilang ketika berkumpul. Dalam surah An-Naml Allah abadikan, berkumpul semua pasukan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin, jin wal ins, manusia, wat tayr, burung-burung dan hewan-hewan. Fahum yuzaun, semuanya siap menerima perintah Sulaiman. Tapi kemudian Sulaiman mengatakan wa tafaqqada tayr, hebatnya lah kerajaan Sulaiman, hebatnya lah Nabi Sulaiman. Dia sampai tahu kalau ada yang absen dari satu ekor burung yang kecil, banyaknya pasukannya, dia tahu bahwa ada satu ekor burung yang tidak hadir dalam perkumpulan. Fama katha ghaira ba'id, lihat apa kata Allah, datang dari jauh seekor burung bernama Hudhud, lalu mengatakan,
Inni ahattu bima lam tuhit bih. Wahai Sulaiman, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Subhanallah. Bagi seorang raja yang punya kekuasaan, ketika ada seekor burung yang sangat kecil mengatakan padanya dengan bahasa Allah dalam Al-Quran, ahattu bima lam tuhit bih. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai Sulaiman. Waji'tuka min Saba, dan saya datang dari Saba. Binaba'in yaqin, dengan naba. An-naba itu berita besar. Makanya kata para ahli tafsir, Hudhud tidak mengatakan khabar, karena kalau khabar hanya sekedar berita. Tapi kalau an-naba, berita besar. Makanya ada surah yang memulai surah di juz ke-30 namanya an-naba, berita besar, berita tentang kiamat. Makanya Hudhud mengatakan pada Sulaiman, ji'tuka min Saba binaba'in yaqin, dengan berita besar yang sangat meyakinkan. Saya lihat dengan mata saya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Mereka menyembah matahari, dipimpin sebuah negeri oleh seorang wanita, dan semua negeri itu menyembah matahari, dan mereka menyembah selain Allah. Bayangkan saudara sekalian, sekelas Sulaiman mendapat ujian itu. Kita berbicara tentang ujian yang kemudian dihadapi oleh Rasulullah SAW. Hadir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah, 6 tahun ibunya wafat, disiksa, dizalimi di beberapa tempat, di berbagai tempat. Rasulullah SAW tidak ada yang kemudian mengingkari betapa sayangnya Allah kepada beliau. Tidak ada yang mengalahkan sayangnya Allah kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terang-terangan dalam surah Al-Ahzab mengatakan, Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatah, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi. Siapa ala nabi? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, karena Allah mendahulukan dirinya untuk bersolawat pada nabi yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di Taif beliau hadir untuk berdakwah. Lalu penduduk-penduduk Taif mengingkari dakwah tersebut. Dipukuli Nabi SAW, dilempari batu, didorong dari atas bukit, jatuh, sampai kemudian berdarahlah wajah-wajah Nabi. Lalu datang 2 malaikat penjaga bukit, lalu mengatakan pada Nabi kita SAW, ya Muhammad, kalau kamu perintahkan sekarang juga agar bukit-bukit ini aku letakkan di atas penduduk Taif, maka habislah mereka dalam satu waktu, wahai Muhammad. Taif adalah satu daerah sekitar 3 jam kalau berkendara mobil hari ini. Kalau dengan jalan kaki atau dengan menaiki onta mungkin membutuhkan waktu 3 hari, bahkan sampai 1 minggu untuk sampai ke sana, ke Taif. Saudara yang dimuliakan Allah, malaikat penjaga bukit mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan ujian tersebut, wahai Muhammad, andai kamu perintahkan kami meletakkan bukit-bukit ini di atas penduduk Taif, maka kami akan lakukan hari ini dan habislah sekarang juga dan habislah penduduk Taif, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'hum, wahai malaikat, biarkan mereka, fa inna qaumi la ya'lamun, karena mereka tidak mengerti siapa saya. Saudara yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas datangi Taif untuk mendakwahi penduduk Taif, dan seketika semua penduduk Taif masuk ke dalam Islam setelah Rasulullah wafat. Menandakan bagaimana perjuangan Rasulullah, ujian Rasulullah di setiap semua kenikmatan yang didapatkan. Hampir setiap fase kehidupan Nabi penuh dengan ujian. Meninggalnya ayahnya, meninggalnya ibunya, meninggalnya kakeknya, meninggalnya pamannya. Bahkan pada masa-masa dia dizalimi di tempat tinggalnya, bahkan ketika diusir oleh pamannya sendiri Abu Jahal dari kota Mekah. Dan ini adalah bagian dari ujian. Tapi apa kenikmatan yang didapat oleh Rasulullah? Kalau kita berbicara Sulaiman dengan semua kenikmatannya lalu dia mendapat ujian, maka sekarang apa kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah setelah semua ujian yang dilewati? Bahkan pada satu peperangan, saudara sekalian, melengket topi besi. Pada sebuah peperangan, melengket topi besi yang digunakan oleh Yahudi tersebut di pipi Nabi SAW. Tidak ada yang berani mencabut topi tersebut karena khawatir Rasulullah merasa kesakitan. Dan topi tersebut harus dilepas dari pipi Nabi karena ini besi. Dan yang mencabut itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang aminu hadil ummah,
yang kemudian dijuluki orang terpercayanya umat ini. Yang hari ini saudara-saudara kita di Gaza menjadikan nama Abu Ubaidah sebagai tokoh yang merepresentasikan untuk memberikan keterangan pers, memberikan keterangan terhadap keadaan kaum muslimin dan para pejuang Palestina hari ini. Abu Ubaidah al-Jarrah, satu di antara 10 yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Abu Ubaidah lah yang kemudian mencabut topi besi itu dari pipi Nabi SAW, yang melengket di pipi Nabi. Ketika dicabut, saudara sekalian, tidak ada yang berani kecuali Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah mencabutnya dengan giginya. Agar apa? Agar kekuatan giginya bisa dia ukur. Karena kalau dia cabut dengan tangannya, tidak ada yang berani. Semua takut Rasulullah kesakitan. Maka Abu Ubaidah mencabut dengan giginya, saudara sekalian. Anda boleh baca di berbagai kitab sirah nabawiyah. Dicabut dalam keadaan beliau meneteskan air mata. Ujian Nabi SAW. Saya baru bercerita 2 penggalan kisah tentang Nabi. Saya khawatir saya menangis kalau menceritakan kisah-kisah yang lanjut. Tapi saya ingin memberitahukan, di saat Allah memberikan pada Sulaiman semua kenikmatan, Allah berikan ujian lewat seekor burung bernama Hudhud dan seorang ratu bernama Bilqis. Di saat Allah memberikan semua ujian pada Nabi SAW, Allah berikan satu nikmat yang tidak ada Nabi yang memiliki nikmat itu. Nikmat yang hari-hari kita lihat, saudara sekalian. Nikmat Al-Quran. Karena semua Nabi, saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika meninggal nabinya, kitabnya diangkat oleh Allah. Berlaku hukum-hukumnya, tetapi kitabnya diangkat oleh Allah. Sebagaimana ketika Daud meninggal, Allah angkat Zabur dan Allah tinggalkan hukum-hukumnya. Ketika kemudian Nabi Musa wafat, diangkat Taurat dan Allah tinggalkan hukum-hukumnya. Ketika Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan ketika ingin disalib dan diganti orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin mensalib Nabi Isa, lalu Allah gantikan dengan yang lain. Diangkat Nabi Isa, diangkatlah Injil yang asli. Lalu berlakulah hukum-hukumnya. Tapi ayat-ayat Allah hari ini, inilah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun tabdila wala tahrifa. Tidak ada sedikit pun yang berubah dari ayat ini. Dari dulu sampai sekarang, Al-Fatihah tidak pernah berubah satu huruf pun, saudara sekalian. An-Nas yang kita baca, Al-Ikhlas yang kita hafalkan, surah-surah yang kita hafalkan, itu semua sama dari zaman Nabi SAW sampai hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka beruntunglah kita mendapatkan nikmat terbaik yang diberikan Allah atas semua ujian yang dilewati. Kata para ulama, saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat, nabi-nabi mendapatkan nikmat setelah melewati ujian dan yang dia dapatkan untuk pribadinya. Nabi Zakaria melewati ujian lama meminta anak, lalu dia dapat Yahya untuk pribadi dan keluarganya, untuk melanjutkan keturunannya. Lalu kemudian begitu pula dengan nabi-nabi yang lain, saudara sekalian. Setelah diuji oleh Allah, diberikan nikmat-nikmat oleh Allah untuk dirinya. Tapi Rasulullah SAW ketika kemudian dia melalui ujian-ujiannya, nikmat yang Allah berikan bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Makanya subhanallah, yang selalu dipikirkan oleh Nabi SAW, umatku, umatku, umatku. Bagaimana kemudian Nabi selalu merindukan kita. Maka sangat-sangat jauhlah kita dari umat yang dirindukan Nabi, kalaulah kita jauh dari membaca Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada kebahagiaan hidup kalau kita jauh dari Al-Quran. Tanyakan diri kita, Ramadan tinggal 1 bulan lagi, kapan terakhir kita khatam Quran? Apakah nanti ketika dapat ujian baru kita mengaji? Apakah kalau ada yang meninggal baru kita bacakan Yasin? Apakah kemudian nanti kita butuh sama Allah dengan ujian-ujian kita, lalu kita mendekat pada Allah? Bukankah Allah sudah terlalu baik kepada kita? Bukankah nikmat Allah sudah terlalu banyak untuk kita? Kenapa kita jauh dari Quran? Bukankah 5 menit kita bisa baca 2 halaman? Apa arti 5 menit dibandingkan kita menatap handphone kita, membalas WhatsApp kita, mengupload Instagram kita? Apa arti 10 menit, bahkan 30 menit kita bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran? Apa begitu mahalkah perhatian kita kepada Allah? Begitu pelitkah kita kepada Allah? Apakah nanti menunggu sakratul maut baru kita ingat Allah, baru kita mau mengaji, baru kita mau membuka ayat-ayat Al-Quran, barukah kita mau kembali kepada Allah? Renungi baik-baik, saudara sekalian. Ini pemberian terbaik. Ini didapatkan tidak ringan, didapatkan dengan sangat berat lewat ujian-ujian yang dihadapi oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudaraku, dalam Al-Quran Rasulullah tidak pernah mengeluh dengan semua keadaannya. Kelaparan, dia ikat batu di perutnya. Kalau tidak ada cahaya di rumahnya, dia membuka jendelanya untuk mendapatkan cahaya itu. Kalau tidak ada makanan, dia mengatakan pada istrinya, inni sha'im, saya puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kecuali satu hal yang Allah abadikan, bayangkan 30 juz, 6.623 ayat dalam Quran, 114 surah, tidak pernah kita menemukan, saya tidak pernah menemukan dan tidak pernah kita menemukan satupun Rasulullah mengeluh dalam Al-Quran. Tapi hanya ada satu, saudara sekalian, yang dikeluhkan Nabi dan dikhawatirkan Nabi. Rasulullah mengeluh pada satu hal yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan. Yang ini menjadi kekhawatiran kami sebagai khatib, kami sebagai da'i, dan seluruh yang kemudian menjadi mad'u kami, orang-orang yang kami dakwahi. Karena ini terjadi hingga hari ini, saudara sekalian. Keluhan Nabi ini betul-betul nyata di hadapan mata. Apa yang kemudian dikatakan Allah? Menceritakan bagaimana Nabi berkeluh kesah kepada Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kelaparan, dia sabar. Rumahnya sangat sempit, dia sabar. Untuk sholat tahajud saja dia geser kaki istrinya Aisyah. Diusir dari Mekah, dia sabar. Dizalimi oleh paman sendiri, dia sabar. Mau dibunuh di tempat tidurnya, dia sabar. Dan dengan semua ujian, tanggal giginya, jatuh giginya, copot giginya, dia sabar. Di perang, melengket besi di pipinya, dia sabar, saudara sekalian. Didorong oleh penduduk Taif, terguling-guling sampai kemudian kepalanya menabrak batu-batuan, dia sabar. Tapi ada satu hal yang membuat Nabi tidak bisa bersabar, kalau melihat umatnya jauh dari apa? Al-Quran. Ayatnya, wa qala ar-rasul, dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, Nabi mengatakan pada Allah, bercerita pada Allah, berkata Rasul kami, Rasulullah, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'an. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Berkata Rasul kami kepada Allah. Kata Allah, berkata Rasul kami, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Rabbku, Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya ada di antara kaumku dan banyak di antara kaumku nanti, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dia lupakan, sesuatu yang dia abaikan, sesuatu yang dia cueki. Dia taruh saja di rumahnya, nggak pernah dibaca. Dia taruh aplikasi di handphonenya, nggak pernah dia buka. Lisannya pandai bercerita di warung-warung kopi, pandai bercerita, saudara sekalian, curhat kepada manusia. Lisannya mampu untuk mengatakan banyak hal. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi. Di pasar-pasar mereka mampu berdagang dengan ucapan yang sangat panjang, muamalah yang sangat hebat. Tapi ketika untuk membaca Al-Quran, lisan mereka begitu berat. Ketika untuk menatap Al-Quran, mata mereka begitu berat. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan, saudara sekalian. Tidak dibaca. Bahkan ada di antara mereka, saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin ini juga terjadi, yang hanya membaca Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya, atau hanya membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Setelah itu mereka tidak pernah lagi membaca dan membuka Al-Quran. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini yang dikeluhkan Nabi. Maka jangan menjadi umat yang dikeluhkan Nabi. Jangan menjadi umat yang dikhawatirkan Nabi. Sederhana, saudara sekalian. Rutinkan dalam satu hari minimal 2 halaman, 3 halaman. Buka Qur'annya. Kalau Anda nggak punya Qur'an untuk dibawa-bawa, di handphone, saudara sekalian. Tetapi saya memberi catatan, kalau kemudian Anda masuk toilet dan Anda membawa handphone tersebut, tutup aplikasi Qur'annya, saudara sekalian. Ditutup aplikasi Qur'annya. Bacalah Al-Quran pada jam-jam istirahat Anda. Dan paling terbaik, saudara sekalian, bacalah Al-Quran itu di waktu yang paling dianjurkan, yaitu sebelum subuh dan setelah subuh.
waktu yang sangat baik untuk membaca Al-Quran. Malaikat memenuhi bumi ini, saudara sekalian. Malaikat punya pergantian hari untuk mengganti shiftnya ketika mereka bekerja menjaga manusia di bumi, yaitu ketika sholat subuh. Maka malaikat yang akan menjaga pagi hari turun, dan yang sudah menjaga di malam hari akan naik. Pergantiannya itu terjadi sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, pergantiannya terjadi pada sholat subuh. Makanya sholat subuh malaikat penuh, saudara sekalian. Sesak bumi ini dengan malaikat. Makanya kalau orang bangun sholat subuh lalu dia keluar ke masjid, udara begitu segar. Banyak orang mengatakan bahwa itu karena tidak ada polusi, mohon maaf, tidak banyak kendaraan dan seterusnya. Saudara sekalian, di Mekah kendaraan keluar subuh-subuh dan udara masih segar. Bukan itu, saudara sekalian. Yang membuat udara segar, kata para ulama, karena malaikat ngumpul semua. Yang pagi, yang jaga pagi turun, dan ini hadis Nabi yang sahih. Yang jaga malam belum naik ke langit sampai selesai manusia sholat subuh. Mereka ikut bersama jamaah-jamaah pada sholat subuh mereka. Maka jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan sholat kita, terkhusus sholat subuh kita perbaiki dengan baik. Maka insya Allah dengan menjaga sholat dan rajin membaca Al-Quran, kita akan menjadi umat yang insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustaz kita, Ustaz Dasat Latif. Kita doakan ibunda beliau yang menjadi nama masjid ini, Masjid Haji Sitimang. Kita doakan keluarga-keluarga beliau, almarhum ayahanda beliau. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Maka saya minta waktu saudara sekalian dimulakan Allah, mohon kekhusyuan. Ini kita di bulan Rajab. Mari memperbanyak amal saleh. Semua amalan di bulan suci, ada 4 bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Selain bulan Ramadan, semua amalan di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah pahala. Yang kedua, semakin banyak orang berdoa di bulan ini, makin cepat diterima Allah. Yang ketiga, kita di hari Jumat, saudara sekalian, bertemu hari Jumat, bulan Rajab. Yang keempat, kita sedang turun hujan. Kata Nabi SAW, doanya orang yang ketika turunnya hujan mustajab. Maka mari kita berdoa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Semoga kita semua juga diizinkan Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada anak-anak kita, cucu kita yang dijadikan oleh Allah para penghafal Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran 30 juz di dada-dada mereka. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li abi Ustaz Das'ad. Allahumma ighfir li Abdul Latif. Allahumma ighfir lahu ya Allah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم أستاذنا أستاذ دسات لاتف يا رب. اللهم يسر أمره. اللهم اشفيه من كل مرض. اللهم اشفيه شفاء عاجلا من كل مرض. اللهم يا الله انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوك الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا الله يا جبار يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استر عيوبنا يا ستار يا ستير في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك.
Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana awzi'na an nashkura ni'matak allati an'amta 'alaina. Rabbana awzi'na an nashkura ni'matak allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardah وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.